Di mobil Ling Yu pun protes kepada Ansin karena dia terlalu dekat dengan Ling Feng dan memintanya untuk tidak melakukan hal yang macam-macam bersama kakaknya itu, tetapi Ansin malah membuat Ling Yu cemburu. Ling Yu juga meminta kepada Ansin untuk tinggal bersama, tetapi Ansin menolak ajakan itu. Saat Ansin sudah berada di apartemen, ia pun mengirim pesan kepada Ling Yu dan Ling Yu pun membalas pesan itu dengan mengirimkan tanda love yang tentu saja membuat Ansin tersenyum bahagia. Di sisi lain, Sin Er mengunjungi perusahaan Niwei. Di saat yang bersamaan ia tak sengaja bertemu dengan Ling Yu dan satu lift bersama. Di dalam lift ia menyapa Ling Yu. Kemudian Ling Yu menanyakan hadiah apa yang cocok untuk wanita dan Sin Er pun merekomendasikan parfum sebagai hadiah untuk Ansin. Sin pun berpindah ke perusahaan baru tempat Ansin bekerja. Ansin dibawa berkeliling oleh atasannya untuk melihat kantor barunya itu dan berkenalan dengan rekan-rekannya. Untuk merayakan pekerjaan barunya itu, Ansin makan barbeque dengan kakaknya dan Yuyu, tetapi tiba-tiba Ling Feng sudah memesan seluruh tempat itu untuk mereka dan ia pun datang untuk bergabung di acara tersebut. Tak berselang lama Ling Yu pun ada di sana. Pada saat Ling Yu membantu membakar daging, tiba-tiba tangannya terluka. Ansin pun terlihat khawatir dan langsung melihat bagaimana keadaan tangan Ling Yu tersebut. Kemudian Ansin pun ingin membeli salep untuk mengobati tangan Ling Yu yang terluka itu, tetapi Ling Yu pun ikut menemaninya dan tidak membiarkannya pergi sendiri. Di mobil ternyata Ling Yu punya obat-obatan dan meminta Ansin untuk menolongnya memberikan obat tersebut. Pada saat itu Ling Yu pun minta maaf kepada Ansin dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Akhirnya Ansin pun memaafkan Ling Yu, tetapi ia malah mengecup kening serta pipi Ansin setiap kali Ansin ingin bicara dan membuat Ansin tersipu malu. Kemudian Ling Yu pun mengajak Ansin menemui orang tuanya di esok hari, tetapi Ansin sendiri belum menerima Ling Yu untuk menjadi pacarnya. Ansin hanya menerima permintaan maaf Ling Yu dan Ling Yu pun terlihat pasrah dengan apa yang dikatakan Ansin. Maka akhirnya Ansin pun menerima Ling Yu untuk menjadi pacarnya. Kemudian mereka pun pergi dan meninggalkan yang lain di kafe tersebut. Sampai akhirnya karena sudah terlalu lama menunggu, Ling Feng pun pergi. Pada saat itu tinggallah Ansheng dan Yuyu berdua di tempat tersebut. Yuyu terlihat senang dan kemudian menantang Ansheng untuk minum-minum, tetapi ia kalah yang membuatnya menjadi mabuk. Ansheng pun mengantarkan Yuyu pulang ke rumah. Kemudian di saat Yuyu setengah sadar, ia malah bertengkar dengan seseorang. Ansheng pun langsung menghampiri dan minta maaf karena sudah meninggalkannya sendiri. Keesokan harinya Ansin sangat senang karena mendapat hadiah parfum yang diberikan oleh Ling Yu. Kemudian mereka pun menuju rumah keluarga Ling. Di sana juga ada Ling Feng, Sin Er dan Ling Sheng. Ansin juga disambut oleh ibu Ling Yu, tetapi Ling Feng dan Sin Er malah merendahkannya di hadapan ibu Ling Yu. Akhirnya ayah Ling Yu ikut bergabung bersama mereka dan ayahnya terlihat senang atas kehadiran Ansin. Ditambah lagi Ansin yang memberinya kuas milik Jinwan, yaitu ibunya Ansin. Ternyata Sin Er juga tidak mau kalah, ia pun memberikan sebuah lukisan, tetapi ia salah dalam menjelaskan mengenai lukisan itu dan Ansinlah yang berhasil dengan benar menjelaskannya. Saat melihat hadiah yang diberikan Ansin, Ling Tian, ayah dari Ling Yu, kembali mengingat kebaikan Jinwan kepada dirinya dan memikirkan bagaimana kehidupan mereka berdua bertahun-tahun ke belakang ini. Kemudian Ling Tian pun ingin memberikan hadiah kepada Ansin, tapi sebelum Ansin membuka apa isi dari hadiah tersebut, tetapi ia sudah menolaknya dengan baik. Akhirnya mereka pun melanjutkan makan bersama. Saat makan, Ling Feng menyinggung tentang kedekatan Sin Er dan Ling Yu saat SMA dulu dan membuat semua terdiam, tapi Ling Sheng mencairkan suasana dengan menyinggung jam tangan pasangan yang dipakai Ling Yu dan Ansin. Kemudian Ling Tian pun meminta kepada Ling Yu untuk terus menjaga Ansin. Di luar, Ling Sheng mengatakan kepada Sin Er bahwa ia sengaja mengajak Sin Er untuk hadir di acara jamuan makan keluarganya walaupun Ling Yu ada di situ, karena inilah pertama kalinya Sin Er menerima ajakan dari Ling Sheng. Di sisi lain ternyata Ling Feng menghancurkan acara kejutan yang akan diberikan untuk Ansin, tetapi Ansin tidak masalah walaupun tempat itu sudah hancur berantakan karena ulah Ling Feng. Ling Yu memakaikan mahkota bunga yang sangat cantik kepada Ansin. Pada saat itu Ansin meminta Ling Yu untuk tidak menyembunyikan apa-apa lagi darinya. Ling Yu pun memutar sebuah lagu dan mereka pun berdansa.
Ia meminta Ansin untuk tidak pergi darinya dan ingin mereka saling melupakan masa lalu yang buruk dan menciptakan kenangan baru di masa depan. Ling Tian merasa senang melihat mereka berdua yang sedang berdansa. Kemudian Ling Yu mengantarkan Ansin pulang, tetapi pulang ke rumah lamanya. Rumah itu diatur sedemikian rupa seperti dulu dan Ansin pun sangat bahagia saat melihatnya. Ternyata Ling Yu membelinya dan akan menyewakannya ke Ansin, namun masa sewa itu abadi dengan sebuah surat kontrak yang diberikan kepada Ansin. Ling Yu pun memeluknya dan mengatakan ini adalah awal dari hubungan mereka.